Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Hari ini kita IHSG-nya ditutup positif di tengah sentimen perang Timur Tengah ya, pemanas Timur Tengah, Iran udah mulai menyebar ya, saling balas. Sementara eh, kalau kita lihat sih sentimen dalam negeri tidak ada ya, malah apa dalam negeri eh, Aceh sama Sumatera Utara ribut tentang pulau kayaknya sudah dikelirkan. Lalu eh, kalau Asia juga mix aja, jadi Asia juga suku bunga katanya Jepang ditahan, nggak ada yang terlalu signifikan. Nanti kita akan langsung saja analisa volume price analysis. Price, discount everything, volume valid, apapun beritanya, apapun sentimennya, kita percaya aja dengan price dan volume untuk memvalidasi. Karena asumsinya tadi, price, discount everything, volume validate. Oke, Bapak Ibu. Uh, ISG kita sepertinya ada opening gap up. Opening gap up ya, nanti kita cek ini ada gapnya atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada. Dia opening gap up dan kita positif 0,54 di mana transaksinya lumayan lah 11,9 triliun dan asingnya kembali masuk net buy 197,42. Di mana net buy-nya di Antam. Nah, ini Antam ini saya sudah punya beli dari sekitar 1000, averagingnya jadi 1400 ya. Karena kan belinya nggak sekali beli itu jaga atas jaga bawah ya, paling banyak piramida di bawah. Nah, ini Antam ini saya let profit run saja. Eh, Malah sebenarnya dari pola-polanya kalau terlalu greedy, dia kita menunggu sell on news. Sepertinya dividennya sudah ada 100 berapa lah gitu. Dan selama asingnya masih akumulasi, let profit run sajalah ya. Kalau mulai ada nanti dalam 20 hari mulai terlihat signifikan asing net sell, baru itu sekarang masih keluar masuk ya, let profit run saja. Sisanya net asingnya masuk tidak signifikan, net sell-nya juga tidak signifikan ya, di BBRI juga yang paling besar net sell-nya mulai menurun. Oke, itu saya rasa nanti kita akan lihat sajalah langsung dengan price chart price volume-nya lebih simple. Kalau analisa berdasarkan sentimen berita itu bisa jadi asumsi ya, bisa jadi asumsi. Tapi kalau lihat price volume dah itu data. Oke, ini alertnya Bapak Ibu, KPIG, BBTN, Antam. Jadi KPIG ini saya di grup alumni sudah bicara ini KPIG ini ada apa gitu ya. Saya itu nggak tahu nih saham apa. Karena nggak pernah pegang juga. Terus teman bilang, oh itu MNC Land. Nah, ini biasanya ada dua ya. Kalau MNC Land itu bergerak grup-grupnya Heritanu, dia ikut bergerak. Atau ada sentimen di properti. Biasanya harus dicek lagi. Kalau semua properti bergerak, berarti memang sentimennya global. Dia saja yang volatilitasnya tinggi ya. Mungkin harga sahamnya digerakkan sedikit sudah melejit. Sementara seperti BSDE atau yang besar-besar butuh dana besar untuk menggerakkannya. Jadi nggak terlalu kuat pergerakan. Tapi dia ada alert pasti ada sesuatu lah. Dan setahu saya ini alertnya tidak baru nih ya. Udah keluar alertnya karena sempat didiskusikan. Karena begitu melihat chartnya dulu, saya tidak masuk, nggak berani lebih bagus masuk ke yang jelas lah, yang rajin dividen. Kalau properti atau yang baru ya, yang pola Wyckoff-nya belum terbentuk. Sekarang ya nanti ini BBTN saya sudah punya, saya masuknya sekitar di harga 1000-an karena waktu itu ada indikasi setelah dia dividen harganya nggak turun. Langsung saya masuk ini pasti sesuatu nih ya gitu. Jadi Antam juga sudah lama. Jadi nanti nggak tahu mungkin kita bahas lihatlah nanti yang di rekom-rekom mana yang keluar ya. Oke, alert ini Bapak Ibu, ini kan keluar secara sekuensial. Ya, bisa saja dia keluar jam 10 KPIG, lalu jam 3 sore, jam 15 dia diguyur oleh supply-nya, tapi sudah terlanjur keluar alert jam 10. Kan dia tidak tahu ya apa yang belum terjadi. Jadi kita harus analisa ulang karena dia background alert ini muncul menggunakan algoritma namanya deep learning. Dia merupakan salah satu bagian dari machine learning dan hanya sebagai big data aja ya. Jadi harus kita analisa ulang. Kita hanya sebagai tool saja ini. Oke. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Alamatnya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Ada Bapak Ibu scan QR, dia akan memberikan link
QR-nya jangan pakai QR perbankan ya, pakai QR Google Lens gitu. Maka dia akan memberikan alamatnya. Karena perlu hati-hati sebab kemarin saya diberitahu bahwa udah mulai ada yang menipu deep learning logonya sama tapi pakai WA. Telegram channelnya silahkan join Telegram channel, linknya ada di deskripsi video, sosial medianya di follow, insya Allah akan saya fallback. Saya bacakan dulu disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Insya Allah akhir tahun nanti akan menjadi 20 tahun ya, nggak terasa juga jungkir balik di pasar saham Indonesia. Oke. Tidak boleh request analisa saham, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, jadi harus saya bacakan terus. Biasanya kalau nggak saya baca, ada yang titip, "Bang, tolong lihat bang saham ini." Itu masuk juga merequest ya. Jadi saya hanya sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham. Bapak Ibu tinggal ikuti ya, lakukan analisa, akses saja Telegram botnya, ini ada trialnya, jadi bisa paham, oh begini nanti kalau memang mau analisa sendiri atau tidak mau pakai tools sendiri, yang penting Bapak Ibu ketika nonton ini, oh paham inilah. Itu dia. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%, mungkin pengalaman kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, style kita tidak 100% sama, capital kita berbeda ya. Ini penting juga. Kadang kalau saya cerita bagus karena posisi saya lagi banyak cash, sementara yang dengar lagi nyangkut. Jadi perbedaan itulah yang membuat sebenarnya analisanya tidak bisa digunakan 100%. Maka Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya, sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Itu selalu saya ulang-ulang, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Siapapun, maksud saya jangan dipercaya 100%, Bapak Ibu coba lakukan, baru cocokkan dengan stylenya. Nah, itulah praktekkan lalu implementasikan analisa Bapak dan Ibu. Nah, jadi disclaimer on ya, tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Setelah analisa apa yang dilakukan? Setelah analisa buat trading plan. Setelah itu apply money management. Ya. Kalau tanpa trading plan, tanpa money management, jangan trading. Itu pesan saya. Jangan. Bagus serahkan ke reksadana saja ya. Karena resikonya terlalu tinggi. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tidak ada antisipasi. Jadi jangan sok-sok jago. Tanpa stop loss. Wajib ada stop loss ya Bapak Ibu. Karena ini kita trading lawannya nggak main-main ya. Walaupun bukan 100% zero sum game, tapi kalau ada yang mau profit besar, harus ada yang loss besar di pasar saham. Oke, itu dia Bapak Ibu. Apa lagi? Informasi workshop semua sudah terkirim ya, termasuk yang terakhir. Insyaallah kita bertemu hari Sabtu ini untuk yang ingin belajar volume, price analysis, dan Wyckoff method. Jadi saya trading menggunakan analisis yang simple sekali, logik. Jadi ilmu yang diajarkan itu adalah bagaimana cara kita nanti trading di pasar saham Indonesia secara logik ya. Jadi memang kalau nggak logik ya tidak, karena pasti ada sesuatu sesuai dengan hukum Wyckoff. Kalau ada sebab harus ada akibat, ada effort, ada result gitu. Jadi logik semua. Kalau nggak logik, kalau nggak logik berarti salah itu. Salah. Misalnya ada yang melihat, itulah yang paling saya. Tapi kalau dia profit udah bener itu. Kadang-kadang nggak bisa dicerna juga, tapi orang ada aja profitnya, namanya feelingmologi. Atau ada namanya melihat posisi Saturnus. Itu kalau udah profit, beneran profit, ya bener lah ya, itu bener. Tapi saya nggak cocok aja, saya nggak bisa diterima kalau nggak logik. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa juga melakukan analisa, mengakses Telegram botnya dengan link yang ada di deskripsi video. Atau scan QR ini ada scan QR-nya pakai Google Lens ya, jangan pakai e-money, jangan pakai QRIS, bukan. Scan QR untuk link. Lalu saya menggunakan Telegram desktop Bapak Ibu untuk memudahkan display, juga gampang juga nanti kalau ada yang lebih detail. Biasanya saya akan membuka trading view ya. Jadi trading view kan sekarang bisa diakses juga dengan beberapa broker. Nah, itu melihat detail garis-garisnya saya juga tetap pindah. Tapi untuk analisa kadang-kadang saya membutuhkan beberapa chart yang ada di sini. Oke.
Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Ya, sekali lagi paling bawah time frame-nya adalah daily ya. Kemarin kata ada yang mau mengakses yang untuk intraday, saya paham itu untuk 60 menit nggak ada ya, Bapak Ibu sudah tidak ada. Takutnya hang pula kalau saya buka itu. Lalu ada weekly, ada monthly, rotasi saham. Jangan lupa Bapak Ibu tonton tutorialnya. Karena menurut saya sih sudah cukup lengkap. Pertanyaannya ya kalau sangat spesifik mungkin belum ada, tapi secara umum tutorialnya sudah lengkap ya. Kalaupun nanti Bapak Ibu, Pak nggak ketemu, klik yang di sini nih. Ini linknya untuk semua yang ada semua tutorial yang tersedia di channel YouTube-nya ada di sini. Klik aja di sini. Pak saya nggak ketemu, di sini nih klik. Oke, baik kita mulai after market close. Langkah pertama, ya sambil saya ketikkan nanti Bapak Ibu juga mengetikkan perintah yang sama, itu lebih ideal, practice make perfect ya. Setelah itu mungkin sahamnya tidak sama, Bapak Ibu tinggal lihat aja saham yang lain, tapi cara analisisnya sama. Pelan-pelan Bapak Ibu bisa serap ilmunya, belajar juga tentang Wyckoff, belajar juga tentang volume price analysis. Nanti kalau penjelasan saya ada yang tidak logik, dari sisi data, itu boleh dipertanyakan ya. Tapi bukan jangan sayanya ya, dari ilmunya, misalnya volume price analysis nggak logik gitu ilmunya, baru mungkin bisa. Kalau sayanya bisa saja saya analisa salah, ya kan kemampuan saya juga kadang-kadang terbatas karena juga belajar juga ya. Saya pakai Wyckoff ini mulai tahun 2010 lah, ya hitung-hitung 14 tahun sudah, itu pun belum tentu benar juga, sering salah juga. Tapi selama ini menurut saya apa yang ada di konsep Wyckoff itu logik ya, gampang diterima. Baik, langkah pertama ya Bapak Ibu ikutin, ketik adalah alertnya. Untuk mengecek apa saja alert robot, kita lihat ini tunjukkan yang terakhir. Kita untuk tanggal 17 ada KPIG, BBTN, Antam. Mana yang terbaik? Nggak tahu, harus dianalisa dulu. Apakah KPIG, BBTN, Antam besok yang akan terbang, kita nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu karena kan belum masuk datanya. Dia hanya tahu setelah data masuk. Jadi namanya juga big data atau technical analysis harus berdasarkan data. KPIG, BBTN saya sudah punya, alhamdulillah sudah tebal. Antam, alhamdulillah sudah lebih 100% profitnya ya. Kalau saya sih Antam sama BBTN itu tinggal lihat profit run saja. Lalu KPIG, mungkin kita cek lagi. Muncul nggak dia di sini? Setelah kecek alert, kita cek Rekom. Rekom ini istimewanya, dia menggunakan end of day data. Jadi kita tidak tahu apa hasil dari rekomendasinya sebelum data end of day data selesai. Kelebihannya, dia kalau udah keluar, market sudah tutup, tidak berubah lagi gitu. Kalau ini alert masih bisa berubah karena waktunya kan ada di sini ya. Kelebihannya dia sebelum market tutup sudah keluar itu alert. Masing-masing ada kelebihan. Jangan percaya kalau ada tukang obat yang menyatakan obat panu bisa sekalian obat ginjal, bisa cukup sekalian obat sakit hati, itu nggak ada ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sekarang langkah kedua, setelah alert kita ketik rekom. Nah, ini rekom. Rekom ini yang kita cari. Kalau udah muncul di alert, muncul di rekom, muncul di rekom volume, itu biasanya yang paling mantap. Tapi, kalaupun kadang-kadang di rekom alert keluar, rekom nggak keluar, nah ini harus kita pintar-pintar mencari-cari sinyal yang ini. Kalau saya sih, analisa semua yang menarik ya, Bapak Ibu. Misalnya, rekom ya, menarik KPIG, BBTN, Antam. Itu dulu masukin list. Lihat di sini, AMRT bearish. Nggak saya analisa kalau mau beli gitu loh. Kalau saya punya AMRT, seandainya saya punya AMRT tapi sinyalnya bearish, maka saya akan cek stop loss saya gitu gunanya. Energi bearish, Medco bearish, padahal ya sentimen ya, nggak tahu ini. Mungkin koreksi dulu. Semil, SSI bullish sign. SSI kapan keluar alertnya? Kemarin ya Bapak Ibu. Jadi dia biasanya yang sudah keluar kemarin tidak keluar lagi walaupun sebagus apapun. Itu dibuat algoritma yang kadang-kadang ya gitulah ya. Aman ini kemarin juga sudah, ini kemarin dia alert turun ya, diguyur itu. Baru price action, candle pattern, kita lihat BBRI bearish, Antam bullish ya, keluar di sini Antam, KPIG bullish juga. Mana lagi satu tadi PTPN nggak ada ya. Antam keluar lagi di situ. Bahas Antam, nanti kita bahas singkat saja lah. Antam itu udah
Udah nggak perlu dibahas lagi, tinggal let profit run, acuannya ke asing, selagi dia tidak untuk new low, rapatkan stop loss selalu dikontrol. Udah aja selesai Antam sebenarnya, kita bahas singkat saja lah. Oke, AMRT, hati-hati ya. Pegio, nah Pegio menarik, SSIA juga menarik nih, karena dia mau untuk new higher high. Pegio, ada alert nggak Pegio? Pegio kemarin ya, Bapak Ibu, udah nggak ada alert hari ini. Jadi Pegio itu saya dapatnya pas lagi pullback dia. Sudah dibahas juga weekly juga. Setelah itu cek SCR Fibuma. Ini salah satu screening saham favorit saya. Sebab apa? Secara filosofi, kalau ada suatu saham, dia meledak volumenya, pasti ada sesuatu. Pasti. Tinggal kita analisa. Nah, meledaknya ini karena manipulasi, apakah karena memang demand-nya besar, atau yang lainnya, harus dilihat. Nama ilmu yang menurut saya cocok untuk menganalisa adalah volume price analysis. Karena volumenya kita analisa. Price-nya juga. Price, discount everything, volumenya nih. Nah, itu favorit saya tuh biasanya sesuatu ya. Agro, DKFT. Agro nih bank digitalnya BBRI ya. VPA, Agro. Bagus nggak meledaknya? Kalau bagus nanti kita buat singkat ledakan volume. Volumenya harus signifikan, price-nya juga harus bentuk Wyckoff. Oh, stepping out-nya. Oke, bagus, pattern-nya bagus. Ini adalah the best time for buying. Dia coba memberikan second chance to buy. Pullback dulu ya. Nah, ini dia kalau yang pasang stop loss di sini, ini kita sebut dengan, ini dibahas kemarin nih. Kalau ini nanti break ke atas, maka kita disebut dengan reakumulasi. Volumenya juga bagus. Ya, ini kayaknya bisa untuk contoh. Best time for buying, dia ada springnya nih. Mudah-mudahan tidak membentuk lower low ya. Jadi ada springnya. Oke. Sudah terbentuk best time for buying. Itu nanti ya. Oke. Kita lihat dengan SCR Extreme. Kita lihat saham-saham yang ekstrim. Extreme Fear, TSPR, Roti. Ya, nggak ada yang terlalu ini ya. Archie Grid. Udah mulai berkurang juga saham-saham yang ekstrimnya. Toba masih grid. Oke lah, Archie masih grid. Antam sudah hilang di sini ya. Memang Antam harus turun dulu supaya kemarin karena dia bermain di weekly ekstrimnya. Coba lihat. SCR Extreme. Jadi kalau masih ekstrim dalam weekly ya. Tapi daily-nya sudah hilang. Oke, jadi dia bermain di weekly. Pullback dulu di daily, naik lagi memang untuk jangka panjang. Biarkan aja let profit run saja. Kita cek dengan SCR Panic. Ada nggak saham-saham yang panic ini? Yang alert. BBYB kayaknya kemarin ya. BBYB ini habis panik terbit lahop ya. Nggak ada aja, nggak ada alert sayangnya. Breeze, Panic. Jadi harus cek satu-satu Bapak dan Ibu kalau kita mencari saham-saham yang habis panik terbit lahop. Ya, tidak ada ya. Tidak ada saham-saham yang keluar di ini. Harus rajin, harus pelan-pelan carinya. SCR Hope atau saham Hope. Yang saya suka adalah habis panik terbit lahop. NCKL, PTBA, Telkom ada di situ. Oke, kita lihat SCR Top FF. Ini adalah top foreign flow. Tadi kita sudah lihat yang terbesar adalah Antam. Sementara net sell terbesar adalah BBRI. Kita lihat dengan SCR top kaki. Apakah hajar kanan si Antamnya? Oke, lambat. Ramai berarti. Wah, ya Antam begini. Berarti kalau kita baca Antam asingnya net buy. Dan hajar kanan berarti dia agresif atau disebut dengan agresif operator. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki ikut workshop namanya volume price analysis dan Wyckoff, kita akan berbicara hukum Wyckoff nomor 1 tentang supply and demand dengan agresif operator. Nah, berarti ini Antam ini dia agresif operator dan mungkinan asing ya. BBRI, ini agresif operator juga, tapi hajar kiri. Oke, gitu. Ada implementasi hukum Wyckoff-nya ada di hukum pertama Wyckoff-nya tentang ini.
Ada juga namanya lack of interest. Itu dipelajari di Wyckoff. Lalu kita akan lihat SCRP back. Ada nggak saham-saham yang pullback? Cepin sama INKP. VPA, Cepin. Oh, ya dia bisa turun dulu ya Bapak Ibu. Ini hati-hati ya. Karena dia nggak ada sinyal lah. Oke. Kurang menarik. Trennya nggak terlalu kuat. VPA, INKP. Beritanya yang masuk dan antara itu TPI ya. Ini keren. Tapi volumenya nggak apa-apa. Jadi dia pullback ya. Ini stop lossnya di sini bisa nih. Jadi jaga atas. Bisa nih. Walaupun sebenarnya pullback yang kita masuk tuh harusnya di sini ya. Kalau jaga ini, jaga atas, dapatlah. Yang paling dekat dengan the best time for buying itu cocok untuk ini. Trennya sudah up, pullback dia. Jadi pun kalau kita beli, kalau gagal, volumenya kecil. Dia kalau turun begini, volumenya besar malah berbahaya. Harusnya memang volume kecil. Oke? Itu dia untuk screening sahamnya. Baik, kita mulai pembahasan komposit dulu ya, Bapak dan Ibu. Karena apa yang terjadi di komposit itu adalah psikologi dari marketnya ya. Jadi kadang saham kita tidak ada salahnya, tidak ada kesalahan di saham kita, tapi karena indeksnya lagi jatuh, sentimennya kena juga deh kita. Kita harus belajar juga memonitor komposit. Karena komposit juga acuan kalau asing mau masuk ya juga lihat komposit. Kalau kita belajar ekonomi ya dia lihat GDP, lihat macam-macam lah kalau untuk investor asing. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek Speedo Composite. Tanggal 17 dia berada di zona netral, artinya walaupun dia naik hari ini, demand sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star Channel bagaimana sektor terhadap bintang-bintang sektor bergerak terhadap komposit. Kalau di sini kita lihat kompositnya kan menaik ya 0,5, maka mulai ada kelihatan relatif trustnya melemah terhadap kenaikan komposit. Lalu properti finance melemah ya, jelas. Teknik agak menguat nih. Non cyclical melemah. Ini cyclical agak melemah, infra melemah, energi agak menguat ya Bapak Ibu. Terus yang ininya apa nih? Kesehatan melemah yang warna kuning ya. Jadi energi menguat relatif terhadap penguatan komposit. VPA weekly komposit kita langsung aja ke weekly. Monthly-nya Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti biar cepat aja nih. Weekly-nya. Oke, sementara ini untuk hari Selasa dia masih semacam doji ya. Jadi dia naik ke atas. Di zona ini ada zona supply. Jadi supply-nya masuk. Demand juga di bawah ada menahan ke atas. Jadi dia berada di zona supply and demand. Hari ini doji semacam doji ya Bapak Ibu, artinya sedang terjadi pertarungan juga. Volumenya masih kita bisa abaikan karena masih hari Selasa, jadi volume weekly-nya belum valid. VBP weekly composite, kita lihat zona supply-nya memang ada di situ. Ya di sini ada supply-nya, ya kuat ya kelihatan pertarungannya. Karena di dekat-dekat dia ada namanya sell mother candle, lalu di atasnya juga ada sell mother candle weekly. Jadi biasa level-level ini menjadi target kita sell on strength. Dia coba ke bawah, di bawah juga karena supply and demand, demand-nya masuk. Tapi sini ada yang kuat ini. Mudah-mudahan kalau dia turun cukup sampai di sini, terus naik ke atas ya. Jadi di daily-nya memang tampaknya melemah. Atau, iyalah, kalau dia koreksi makan bagus itu. Sementara ini weekly-nya juga sudah netral, sudah tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu greedy. Bagus juga sudah pertengahan, artinya supply sama demand-nya sama kuat, kalaupun menaik ke atas sudah oke nih. Namun begitu kita lihat daily-nya. VPA composite karena weekly-nya belum bisa kita analisa volumenya, kan belum cukup. Oke. Kita lihat di daily. Tadi kita lihat dia positif. Sayangnya candle-nya merah ya. Kalau di sini faktanya candle-nya merah, artinya apa? Opening gap up, tidak ada gap, tapi candle-nya merah. Ini coba diangkat naik, kemudian ada sell on strength.
Tapi tidak ada anomali. Ya, tidak ada anomali. Ini wajar. Dari mana? Bapak Ibu bisa lihat, spreadnya kecil kan? Narrow namanya. Antara high to low-nya kecil. Tetapi volumenya juga kecil. Berarti ini disebut dengan harmoni. Ya, untuk candle terakhir harmoni ya, bukan anomali, harmoni. Memang begitu. Ya, walaupun ada opening gap up ya, tapi kalau tadi volumenya besar, kita curiga. Ini biasa saja ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk di candle composite dia harmoni, spreadnya narrow, kecil, volumenya juga kecil. Ya, ya memang kecil, apa boleh buat kan gitu. Tetapi untuk nextnya kita perlu waspada. Lagi-lagi saya ingatkan, di sini ada gap, di sini ada gap, di sini juga ada gap. Jadi 3 gap inilah yang menjadi perhatian kita ya. Gap, ini juga gap, ini juga gap. Jadi kalau dia turun ke bawah ya nggak usah banyak analisa. Ada gap di situ, kita tinggal cari aja demand zone untuk memasang buy on weakness. Makanya usahakan jangan nyangkut. Untuk mengecek demand zone kita pakai VBP Composite. Jadi kita tunggu pasang order dengan manajemen yang baik ya. Dia coba naik ke atas tapi di atas ada supply sekarang. Ini kalau lihat garis besarnya ada supply and demand, tapi supply-nya ada di atas yang menekan ke bawah. Ini ada demand zone dekat-dekat gap-nya itu ya. Jadi kita pasang dari gap ini sampai demand zone ini, mungkin dia akan cucuk dulu untuk naik. Di sini demand zone-nya ada di bawah, mungkin dia akan tutup terus dia ke bawah untuk tertahan, dia naik lagi ke atas. Di sini ada gap. Di sini ada demand zone, mungkin dia tutup gap, cucuk bawah, dia mantul. Itulah ya, jadi zona-zona ini bisa pasang buy on weakness kalau dia turun. Kalau enggak, ikutin aja apa yang dimaui market. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Composite. Berikut ini ada chart foreign flow untuk composite. Bisa kita lihat hari ini asingnya kembali lagi net buy 197,42. Dalam 5 hari tercatat net buy 95,1 miliar. Dan 20 hari tercatat net buy 1,8 triliun ya, udah triliun ini. Nah, ini jadi acuan ya. Kalau dalam 20 hari dia sudah net buy, berarti kita bisa katakan oke, asingnya mulai akumulasi. Tapi dalam 60 hari kita lihat ada 12,5 triliun asing net sell, dan sehari ada minus 32,15 triliun asingnya net sell. Jadi memang 20 hari bisa jadi acuan kita ya, karena asingnya sudah masuk. Mulai masuk lah. Oke, itu kita lanjut dengan pembahasan sahamnya ya Bapak Ibu. Kita cek dulu alertnya, kita kontrol dulu atau cek dulu portofolionya. Perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map, untuk melihat seberapa volatile ketiga saham yang alert hari ini, dan kita bandingkan ketiganya. Mulai dari KPIG, BBTN, dan Antam. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu untuk recheck terhadap alert hari ini ya. Kita lihat. Nah, jadi ini ada KPIG. Dia returnnya dalam 12 bulan ya. Returnnya, daily average returnnya paling tinggi ya, dalam 12 bulan. Antam sama BBTN volatilitasnya ya beda-beda 2A level atau 1 level. Jadi berbeda dengan ini ya, Antam sama BBTN. BBTN ini masih bottoming ya. Jadi masih paling rendah dia dalam setahun pergerakannya. Antam sudah lumayan, KPIG juga sudah lumayan naik tinggi. Kita cek korelasi mereka. PCM, Portfolio Correlation Map. Cari cek di situ. Oke. Jadi saya punya Antam ya Bapak Ibu. Averagingnya sekitar 1.400. Sekarang sudah 100%. Tapi saya masuk juga ke BBTN. Kenapa? Karena BBTN dengan Antam ini korelasinya rendah. Ya. Jadi nanti kita bahas juga ya. Sementara kalau punya Antam mau masuk KPIG boleh. Kalau punya BBTN masuk KPIG boleh ya Bapak Ibu. Karena korelasinya semua di atas ini lah. Kalau bisa portofolionya seperti ini. Korelasinya tidak tinggi. Oke. Kalau nanti Pak ini terlanjur tinggi, caranya diatur money manajemennya supaya risknya kecil. Itu kita belajarnya di workshop Trading as a Business. Oke, sekarang kita tadi rencananya menganalisa KPIG ya. Kenapa Antam
Antam itu nanti kita bahas singkat saja, nggak perlu banyak-banyak tuh Antam tuh, cek asingnya saja, BBTN juga singkat. Sekarang saya KPI karena gini, ada alat robot, nggak harus kita beli. Kadang-kadang kita analisa untuk tahu, jangan sampai beli gitu ya. Namanya juga ini tutorial ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang perlu yang dianalisis, tidak hanya yang bagus-bagus, tapi yang menjebak, yang aneh-aneh perlu kita analisa supaya kita nggak termakan ya. Jadi jangan percaya juga. Caranya dianalisa. Oke, kita mulai dengan alert KPIG. Saya nggak punya, jadi analisanya kalau bagus saya akan beli nanti. Kalau nggak, ya nggak. Atau kalau cocok ya, terutama kalau yang cocok. Masalah bagus nggak bagus itu tergantung kecocokan dengan style masing-masing. Kita lihat alert KPIG. Ternyata dia freshnya kemarin ya. Jadi iya, ini yang saya sampaikan. Dia ada alert tanggal 4 Juni. Terus saya tanya ke teman-teman, ini saham ini ada apa gitu. KPIG ini MNC Land. Ada yang bilang, Pak, BMTR-nya juga gerak, MNCN juga gerak. Oh ya, ini Lido ya. Ini mereka dapat kawasan ekonomi khusus nih di Lido. Oke, lalu alert. Ini alert kedua. Mudah-mudahan masih fresh entry mudah-mudahan. Tapi kita cek ya. Setelah itu kita cek dengan Speedo daily-nya, Speedo KPIG. Dia berada di zona grid. Untuk KPIG, MNC Land artinya demand-nya lebih besar daripada daily untuk demand-nya lebih besar pada supply untuk daily-nya ya. Sekarang untuk weekly juga terpantau berada di zona grid, artinya daily-nya demand lebih besar daripada supply, weekly-nya juga demand lebih besar pada supply. Jadi ini kayaknya karena alatnya juga dua kali pasti ada sesuatu nih, harus kita analisa. Lalu kita cek dengan star KPIG. Wow, dia sudah harusnya belinya di sini bener ya. Ini alat pertama itu tanggal 4 kita belinya ketika dia berada habis panic terbit hope. Jadi ini sudah kencang relatif terhadap composite yang melemah dalam beberapa minggu ini, semingguan ini ya. Oke, setelah itu kita lihat weekly-nya. W Speedo mungkin bisa bermain di weekly. W Star ya, W Star KPIG. Kita lihat rotasi saham KPIG tapi time frame weekly. Oh, KPIG. Oh, belum ada ya Bapak Ibu. Nanti saya cek lagi, harusnya sudah ada nih. W Star-nya nanti kita cek ulang ya. Oke, makanya saya tahu dia jarang saya perhatikan sih ini. Nanti kita lihat. Harusnya habis ini bisa saya update, dia ada ya. Oke, setelah itu kita akan cek sebentar ya, penasaran juga kenapa dia tidak ada. Kita coba W Star KPIG. Ya, ada ya weekly-nya, weekly star rotation. Nah, ini dia bermain di weekly, kita harusnya belinya minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya lah. Karena dia kemarin itu berada di sini weekly-nya. Kalau berada di zona segitiga ini, kita sebut sebagai habis panic terbitlah hope. Sekarang dia sudah masuk ke dalam hope, ya, sudah masuk ke zona psikologis hope. Mudah-mudahan dia seminggu, 2 minggu, ya sebulan, 2 bulan bisa masuk ke zona grid dan kita bisa panen ya. Jadi 3 bulan lah dia sampai ke zona ini. Mudah-mudahan profitnya lebih besar. Jadi dia masih berada di hope sekarang. Mudah-mudahan bergerak minggu. Karena ini kan belum hari Jumat, jadi masih bisa mundur lagi ke belakang tergantung pergerakan sahamnya relatif terhadap weekly-nya composite. VPA monthly, kita lihat volume price untuk monthly KPIG. Saya nggak pegang pula ini, jadi perlu lihat time frame besarnya. Oh, begini. Berani nggak berani, memang nggak tipikal saya ya menghandle saham yang pergerakannya seperti ini. Saya tadi berpikir ini adalah pola 1 ya, ini pola 1. Ini pola 2 ya, dia markdown. Pola 3, saya berpikir volatilitasnya mulai berkurang, ternyata tidak juga. Ya, jadi memang wajar tadi di portfolio correlation-nya KPIG ini volatilitasnya tinggi sekali. Dia naik ke atas, dia turun ke bawah.
Jadi kalau melihat begini ya, kalau pegang KPIG target jualnya 50% di 250. Ya, jadi kenapa nggak saya perhatikan? Karena memang saya tidak suka. Mungkin dia baru masuk Kompas 100 di sini kali ya. Nggak tahu saya di mana dia mulai masuk Kompas 100 atau mulai masuk Kompas 100 di awal sini. Sekarang dia mau naik ke atas. Ini jelas sekali targetnya adalah 250. Jadi kalau dia naik terus di sini jual setengah ya, setengah. Jadi 50% let profit karena saya tidak tahu. Tapi kalau biasanya rentannya ini adalah zona supply. Nah, maka dia kalau dari sini kalau sampai di atas jual aja dulu ya. Lumayan ini. Kalau lihat volume sih oke nih Bapak Ibu. Kan di atas akumulasi. Jadi terjadi perubahan pattern volume. Di sini terjadi perubahan pattern volume, maka valid dia turun. Nah, ini perubahan pattern volume. Jadi pola-pola ini yang kita pelajari dalam volume price analysis. Kita lihat dengan VBP monthly KPIG. Jadi diikutin aja step by stepnya Bapak Ibu. Oh ya, dia rebound di sini. Jadi di zona ini zigzag zigzag dengan volume yang seperti ini kecil, tidak terjadi apa-apa. Ini sempat naik tinggi, supply masuk. Nah, ini naik tinggi apa ya? Kalau punya pengalaman di bawah tahun 2020 dengan saham-saham Heritano ya mungkin masih ingat lah bagaimana saham ini dimainkan. Apalagi jelang-jelang pemilu dulu katanya dia mau jadi presiden. Volatilitasnya tinggi sekali. Saya yang kurang cocok juga. Tapi ada yang cocok mungkin bisa dianalisa ya. Dia mantul ini ada demand zone di bawah sini ya. Lalu kita lihat VPA weekly KPIG. Kita turun dulu ke time frame weekly. Kelihatan ya. Jadi memang dari weekly-nya volatilitasnya begini-begini saja. Ini adalah trend 1. Jadi ini kalau kita ambil garisnya ini mungkin semacam springnya lah, tapi spring dia harus dilewati dengan volume. Jadi naik. Kalau tarik garis di sini, maka ini adalah second chance to buy. Jadi dia kejar harga, turun ke bawah. Ini ciri-ciri volatilitasnya tinggi untuk nge-swing ya. Nge-swingnya berapa bulan ini? 6 bulan ya? Iya, jadi nge-swing 6 bulan. Berapa nih? 3 bulan lah Bapak Ibu ya. Balik lagi ke 6 bulan dia. Naik ke atas, sekarang lihat polanya ya. Polanya. Yang minggu ini belum valid, volumenya masih kecil. Kemarin, minggu lalu, dia turun. Candlenya merah. Volumenya kecil, bagus ya. Jadi kalau volume price analysis itu kalau dia lagi pullback, candlenya merah, pullback ke bawah, jangan sampai besar volumenya. Nah, sekarang dia naik, volumenya belum cukup. Kenapa? Memang belum hari Jumat. Validasinya tunggu hari Jumat. Jadi jelas targetnya tadi 250, itu dulu makan aja dulu apa yang profit ya. Nanti sisanya 50% let profit run. Sambil tiap hari dinaikkan stop loss-nya. Kita lihat dengan VBP weekly KPIG. Saya coba usahakan lengkap ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa jadiin referensi. Karena saya tidak pegang karena memang profil saya tidak cocok untuk itu. Di sini kita bisa lihat ini ada demand zone-nya. Oke. Nah, ini kita lihat atas, dia sentuh di sini ya. Jadi dia sentuh yang apa namanya ini spiky ini, dia sentuh, naik lagi dia. Kalaupun dia turun lagi nanti di sini bisa tunggu, mudah-mudahan naik lagi ke atas. Ini ada demand zone. Lalu di atas supply-nya di sini ada sedikit supply. Di atas sini nih, ini namanya puncaknya. Tapi di atasnya banyak yang nyangkut ini Bapak Ibu. Ini ada supply. Jadi menurut saya kalau daily nanti kita cek speedometer trailing stopnya. Nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu kelihatan di atasnya. Sekarang kita cek dengan VPA KPIG. Entry-nya pakai daily. Kita cuma mau tahu weekly tadi. Dia bisa khawatirkan jadi stepping stone. Nah ini bentuk-bentuk begini kan kalau yang pasang stop loss kena ini. Ini apa ya? Jadi volatilitasnya tinggi sekali. Oke lah, kita bahas apa yang bisa dibahas, Bapak Ibu. Ini kita kesampingkan apa namanya volatilitasnya. Di sini dia April itu umumnya bottoming, dia enggak ya. Jadi bottomingnya tekan ke dalam, dia naik lagi, low, high, low. Mau dibilang ini the best time for buying, ini juga nggak apa-apa karena ini adalah second chance to buy. Kalau nggak salah alertnya itu di sini, bulan mana? Juni ya, tanggal 2 ini di sini alert kalau nggak salah. The best time for buying. Kalau ini the best time for buying,
dia memberikan second chance to buy. Kalau di sini. Tapi kalau mau bikin di sini juga berarti ini second chance to buy. Nah, patternnya sudah terbentuk ya. Mau suka nggak suka, patternnya terbentuk. Ya ini low, ini high, high low, higher high, high low, higher high, high low, higher high. Karena dia sudah close di atas upper downtrend, maka stop loss-nya naikkan. Jadi alat ini berguna untuk Bapak Ibu menaikkan stop loss. Stop loss-nya di sini. Oke. Ya, kalau normalnya begini. Cuman kalau kita melihat volatilitasnya, ya bisa dimakan sama dia. Zip ini. Tinggi sekali nih volatilitasnya. Tapi menurut saya ya paling aman adalah menaikkan stop loss ya. Jadi kalau belinya di sini risknya sudah kecil. Masalahnya lihat ya. Candle ini spreadnya besar sekali. Dan menurut rule dia kita sudah bisa menaikkan stop loss ketika dia membentuk new high. Masalahnya hanya di volume ya. Jadi dia bilang begini, dia test supply in uptrend ya. Itu sinyal penguatan, tubar reversal tapi volumenya low. Harusnya dengan kenaikan sebesar ini dibandingkan dengan candle ini, volumenya harusnya besar, tapi dia volumenya kecil. Nah, itu juga anomali. Kalau anomali ini biasanya turunnya juga dalam. Ini ciri-ciri saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Walaupun kita lihat ada peningkatan volume ya, ada peningkatan volume dibanding kemarin. Saat dia turun volumenya kecil. Nah, sekarang dia meledak, volumenya tidak besar, ada yang kurang. Hingga dia menyatakan bahwa volumenya lebih rendah dari rata-rata 20 hari. Ya, jadi paling aman menurut saya stop loss-nya dinaikkan, bikin stop loss berlapis. Kalau enggak kan stop loss ada di sini. Ya, kalau belum mau naikkan stop loss juga nggak apa-apa kalau konservatif. Tapi kalau mau naikkan stop loss, naikkan juga jual 25%. Ya, karena patternnya sudah terbentuk low, high, high, low, high, high. Sudah bisa menaikkan stop loss. Misalnya berapalah ini 3 tick atau 5 tick di bawah ini bisa. Masalahnya di volumenya kenaikan sebesar spread itu harusnya volumenya besar kan? Ini volumenya kecil. Ini termasuk ada anomali. Tetapi relatif terhadap volume sebelahnya dia up volume. Tenang ini. Saya selalu menyarankan stop loss-nya dinaikkan karena itu risknya jadi kecil gitu. Belum tentu profit dalam trading as business, tapi risk itu kecil dulu yang penting. Oke, kita lihat sekarang dengan VBP KPIG. Oh ya, ada supply di sini ya Bapak Ibu. Ini perlu diwaspadai. Yang tadi saya bicara ini ada supply ya, ini ada supply di sini. Di sini juga naik ke atas. Candle ini kan spiky ya. Nah, spiky ini harus ada supply. Boom. Berarti ini zona supply di atas sini. Kalau ada ketemu zona supply, pertama kalau mau sell on strength bisa kalau sudah profit. Selama itu profit sudah benar ya. Kedua ya naikkan stop loss kalau belum sell on strength karena kita berhadapan dengan supply zone ini. Ini juga atasnya supply. Jadi memang tricky menghadapi saham-saham yang volatilitas tinggi berbeda dengan saham-saham yang market cap besar seperti BBRI, seperti Antam ya. Itu berbeda dengan menghadapi saham yang volatilitas seperti ini. Kalau saham seperti ini berapa profit makan dulu gitu. Nggak usah pikirkan pergerakannya Wyckoff-nya itu nggak usah. Yang penting profit aja. Kita lanjut dengan coba lihat evol-nya, evol KPIG. Saya mau lihat dulu ada gap-gap nggak? Kadang-kadang nggak terdeteksi. Nggak ada ya Bapak Ibu, nggak ada gap. Ada gap. Bentuknya memang mengkhawatirkan begini ya. Jadi ya yang aman ya stop loss di sini. Karena ini power box, stop loss-nya di bawah ini ya, power box. Atau di bawah swing low ini stop loss-nya bisa. Sekarang kita cek dengan wave KPIG, harusnya wave-nya sudah uptrend ini. Elliott wave-nya juga sudah up ya. Ini ya udah up ya Bapak Ibu. Ini kan ada sedikit pullback. Mudah-mudahan besok tetap hijau ke atas ya. Jadi hari ini hajar kanan rupiahnya 1,86 miliar ya. Sejumlah sahamnya 11,52 miliar lembar saham. Kita cek dengan DOM KPIG. Apakah ada asing di sini? Kita lihat asing versus lumayan Bapak Ibu. Kalau kita lihat secara rasio asingnya 24,9%.
Lokalnya hari ini 75% ya. Untuk mingguan 17,5%, asing lokal 82,5%. Untuk 20 hari atau sebulan 16%, asingnya 84% lokalnya. Itu sisanya sampai 100 hari sampai 200 hari Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Untuk itu kita cek valid nggak itu asingnya dengan chart foreign flow KPIG. Berikut ini adalah chart foreign flow KPIG. Ini suka nggak suka ya dengan KPIG. Kalau kita lihat ada asingnya. Ya, secara rasio memang sahamnya kecil-kecil saja, tapi bergerak uptrend. Nah, ini bisa kita lihat untuk hari ini aja asing yang net buy 6,3 miliar. Dalam 5 hari asing net buy 9,5 miliar di MNC Land. Dalam 20 hari asingnya net buy 50,8 miliar. Jadi bisa jadi acuan nih. Dalam 20 hari asingnya sudah net buy. Dalam 60 hari ada 63,57 miliar. Dan 100 hari ada net buy 50,1 miliar ya. Dan ini dari yang alert tanggal awal itu asingnya udah besar. Jadi memang asingnya boleh dikatakan ya lumayan lah. Mendominasi juga dia. Baik, itu Bapak Ibu chart foreign flow-nya. Kita cek dengan tren KPIG. Berikut ini trennya Bapak Ibu. Ya, ini gap ditutup dia gapnya. Memang sudah close. Jadi kalau menaruh stop loss di sini sebenarnya tidak salah juga ya, atau di bawah swing low ini, di bawah 134 pasang stop lossnya 135. Ini ada candle ya, ini pasang 130 juga nggak apa-apa di sini stop loss. Itu sedang naik juga. Nanti kalau udah naik lagi ke atas baru pindahin ke sini kalau belum yakin. Baik, kita cek dengan PWS KPIG. Mudah-mudahan dia sudah up trennya. Sudah ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini trennya sudah up. Oke. Lalu wah, ini yang perlu kita kecurigaan kita terjawab di sini. Volumenya di bawah rata-rata tapi malah terdeteksi ada distribusi. Karena tadi apa? Dia masuk zona supply. Kan naik ke atas, sebelah sini supply di chart VBP ya, dia netral. Nah, ini yang tadi saya bilang volumenya kecil karena dia masuk ke zona supply. Inilah yang ini, yang mana tadi? Ini nih. Ini kan ada zona supply. Ya, jadi volumenya kecil, mengangkat itu perlu waspada lah. Jadi kalau dia benar-benar trend up, Bapak Ibu, kalau ini kan nanti naik ke atas nih. Ya, bisa beli pas daerah abu-abu ini kalau mau buy on weakness. Distribution, harusnya distribution nih salah ketik. Oke, itu dia untuk KPIG Bapak Ibu. Kita lanjut saham lainnya, alert yaitu BBTN ya, alert BBTN. BBTN. Sebentar, kita cek dulu di sini, kita cari dulu BBTN ya sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, saya masuk BBTN itu di sini. BBTN ya. Jadi waktu itu tanggal 16 April. Jadi saya masuk di 16 April. BBTN ini dia ada anomali. Jadi dia lompat sendiri saat saham-saham lain tiarap karena adanya isu Aquila dari Qatar ya masuk ya dengan saham BBTN. Di sini saya sudah jelas, wah ini saya masuk gitu, saya bilang di sini tanggal April. Nah, udah setelah itu biarin dia naik ke atas. Oke, nah, sekarang kita balik lagi membahas. Jadi masuknya ini karena tanggal 16 April itu ada anomali. Makanya kalau belajar volume price itu kita bisa enak ya. Oke, kita lihat sekarang analisa singkat saja alert BBTN. Karena prinsipnya sama juga. Buy let profit run ini. Jadi di sini ya. April tanggal 16 lah, itulah disitu anomali dia. Fresh-nya harusnya tanggal 26 Maret alert pertamanya, fresh belinya. Jadi alert kedua juga masih oke, jadi langsung bisa hajar kanan. Nah, dia konsisten alert terus sampai sekarang. Kita cek dengan Speedo BBTN. Saya singkat saja ini Bapak Ibu karena dia sudah netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BBTN, rotasi saham BBTN. Relatif terhadap kompositnya menguat hari ini. BBTN melemah dalam beberapa hari. Lalu dia mulai ada penguatan lagi ya, balik.
Sementara finance memang sektornya tertekan. Padahal komposnya menguat, dia mulai tertahan pelemahannya gitu bahasanya. Kita cek dengan VPA. Jadi untuk weekly Bapak Ibu silakan cek sendiri. VPA BBTN. Kalau mau berminat BBTN bisa juga analisa step by stepnya seperti analisanya KPIG tadi ya. Kita analisa singkat saja beberapa chart. Oke. Jadi di sini nih. Jadi jaga atas jaga bawah. Dapat. Ini disebut dengan the best time for buying. Ini second chance to buy. Jadi jaga atas. Ini saya agak banyak nih masuknya. Jaga atas kena. Jadi setiap dia pullback saya beli terus ini. Yang nggak dapat. Oke. Sekarang dia pullback. Ya udah biarkan saja dia begini. Mudah-mudahan dia naik lagi ke atas. Kalau ini back kan stop loss. Iya, stop lossnya di sinilah sudah di bawah ini kayaknya, dekat-dekat dengan stop loss. Mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Ini sinyal daily-nya naik volume ke saya karena niatnya main di weekly karena kebaca dia main weekly di atas ini, targetnya di sini. Volumenya di rata-rata, spread-nya bagus ya. Cross-nya juga di atas, volume up bar, sinyal VPA-nya bagus di sini. Volumenya di atas rata-rata. Mainnya di weekly. VPA weekly BBTN. Acuannya di weekly ya. Nah, ini di weekly dia pullback lagi. Ya, dia udah ada supply dari sini. Biarkan saja ya, Bapak Ibu. Mainnya di weekly nanti nggak kelihatan di sini. Kita cek dengan foreign flow, PIF, BBTN. Berikut ini chart foreign flow untuk BBTN, Bank Tabungan Negara. Bapak Ibu bisa lihat sempat dia di sini adalah konvergen lalu terjadi divergen. Asing akumulasi besar, sahamnya jatuh. Baru dia divergen lagi, asing distribusi, sahamnya naik ya. Sekarang sahamnya turun, asingnya adalah akumulasi. Agak aneh ya. Hari ini asingnya kecil saja, ya 0,06, ini sekitar berapa ya? 60 juta. Kecil saja. Lalu dalam 5 hari ada 6 miliar net buy. Dalam 20 hari masih tercatat net sell 8,9 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 44 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 139,2 miliar asing net sell. Jadi agak berlawanan asing dengan lokal ya. Padahal tadi kita lihat adanya masuknya asing isunya. Tapi anomali dia setelah dividen dia tidak masuk. Jadi ya, averaging saya masih di sini lah, dekat-dekat 1000 ya. Karena jaga atas, jaga bawah, dekat-dekat 1000 sini ya. Kalaupun nanti kena stop loss, ya sudah tetap profit. Lalu kita lihat saham Antam, Alert Antam. Antam ini sama Bapak Ibu, dead profit run. Jadi saya belinya itu malah tahun lalu. Sebentar kita cek juga ya. Kita cek Antam. Kita cari. Antam trading plan-nya mana? Ya, ini ya. Lah, Antam itu saya masuknya 16 Agustus. Tutorial trading plan-nya di sini. Jadi ya, sabarlah tanggal 16 Agustus sampai sekarang. Ini jadi sudah ada tutorial trading plan dan masih berjalan. Sekarang saya prinsipnya ada let profit run. Itu untuk Antam. Tanggal 16 Agustus maksudnya. Oke, sekarang ini nggak masuk lagi di sini ya karena udah lebih. Kita cek dengan Aspido Antam. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kemarin-kemarin sempat di extreme grid. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya sendiri. Kita cek dengan star Antam. Antam di tengah penguatan komposit hari ini. Oh, dia sempat melemah. Mulai ada berbelok ya. Mudah-mudahan dia ada penguatan lagi. Kita cek dengan VPA Antam. Silakan cek weekly-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi dia ini saya masuk tahun lalu masuknya. Tahun lalu malah masuknya ya. Sana masuknya ada the best time for buying. Setelah itu dia naik kencang ke atas. Ya udah. Stop loss.
yang di sini, biarkan di sini dulu, belum saatnya menaikkan stop loss. Nanti kalau break, baru stop loss pindahkan ke sini ya. Jadi stop loss kalau nggak salah masih di sini atau di sini saya. Karena ini ada gap-gap yang mungkin akan dites, tapi biarkan dulu. Kalau mau sell on strength, pasang di 3660 juga bisa. Ya, jual sebagian, sisanya let profit run. Sekarang sinyal VP-nya effort to rise bullish sign, ya bagus ya. Volumenya besar, spread-nya besar, cross-nya besar. Jadi memang ada perubahan volume yang selama ini besar juga, ya biarkan aja let profit run saja ya. Mau diapain gitu juga, kalau dia sudah ekstrim harus koreksi, dan naik lagi setelah itu. Silakan cek weekly-nya, karena Antam juga bermain di weekly. VPA weekly. Oke lah, VPA weekly, Antam. Antam ini bermain di weekly, BTPS bermain di weekly, banyak ya bermain di weekly. Ya, Antam bermain di weekly ya. Saya kira-kira di sini kemarin masuknya. Kalau masuknya di Agustus, di sini masuknya, maka ya alhamdulillah kan, udah 100%. Cuman waktu masuk itu kan mungkin nggak heboh ya, nggak heboh. Kita lanjut dengan foreign flow untuk Antam, PIF, Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam atau aneka tambang. Memang agak-agak rentan nih dengan kenaikan Antam ini udah 100% dari kalau saya punya ya. Karena memang kalau menurut saya pola asingnya inilah yang menjadi salah satu pendorongnya. Ya, jadi selama asingnya masih terus akumulasi Antam, demand-nya akan lebih besar. Cuman perlu waspada dengan sell on news. Ya, tapi ini koreksi sell on news, dividennya sudah ada, asing masih akumulasi. Hari ini asingnya masuk besar, paling besar malah 406 miliar net buy. Dalam 5 hari sudah ada 609 miliar asing net buy. Dalam 20 hari ada 2,5 triliun net buy asingnya. Dalam 60 hari 5,17 triliun asing net buy di Antam, dan sehari membesar, net buy Antam tercatat 5,46 triliun. Jadi besar ya Bapak Ibu. Biarkan saja let profit run menurut saya kalau polanya begini. Kan nggak ada ruginya kita kalau sahamnya terus naik ya. Jadi kalau nanti untuk new high, stop loss bisa dinaikkan. Baik, itu saja Bapak Ibu saya rasa untuk after market close malam ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, and like channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan bahas analisa saham-saham yang ledakan volume, kayaknya ada yang bagus, atau payback-nya juga ada yang bagus. Tapi kalau ada waktu ya, karena saya juga habis ini kan akan menganalisa untuk saham saya sendiri. Saya merapikan stop loss, menaikkan stop loss. Kalau ada yang sell on strength harus dipasang ya. Karena kan saya trader juga, saya bukan konten kreator yang cari profit dari bikin YouTube. Saya sharing ilmu saja di sini. Begitu Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.